tebaknya tanggal pernikahan Doni dan wanita yang lebih dikenal sebagai Oneng ini. Saat Kabar-Kabari mewawancarai Rieke minggu lalu, ia menyebutkan pernikahannya akan berlangsung tanggal 17 Juli, sehari setelah pementasan. Ternyata rencana itu berubah dan terpaksa mundur menjadi tanggal 23 Juli mendatang. Lalu sudah sejauh mana persiapan pernikahan kalian? Seperti orang mau nikah pada umumnya ya. Fitting baju, beli cincin, penghulu, ngurus surat ini itu. Ya paling itu aja. Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Penyanyi Elo angkat bicara tentang kemelut di keluarganya. Putra Diana Nasution ini menjelaskan perihal adik tirinya yang menjadi rebutan antara keluarganya dengan mantan adik ipar bapaknya. Banyaknya penyanyi pendatang baru menambah semarak belantika musik di Indonesia. Mereka hadir silih berganti dan tidak terhitung jumlahnya. Ada yang mampu bertahan dengan lagu-lagu andalannya, ada pula yang muncul lantas tenggelam. Tak terkecuali dengan penyanyi Marcelo Tahitu. Dalam waktu cepat, Elo, begitu nama komersilnya, langsung melejit di deretan penyanyi papan atas. Namun popularitas Elo sedikit ternoda. Pasalnya kasus rebutan Rian adik angkatnya antara orang tuanya dengan mantan adik ipar ayahnya cukup membuat karirnya terganggu. Namun benarkah demikian? Elo yang ditemui usai wawancara di sebuah radio di kota Jogja menjelaskan bahwa masalah tersebut sebenarnya tidak sebesar yang diberitakan. Jadi gini, dia tuh sebenarnya istilahnya mereka orang tuanya, Om Elo sama adik Elo tuh sama istrinya itu tinggal di rumah dari dulu. Rian belum setahun juga di rumah. Sejak itu tinggal di rumah terus sampai ya tahun keberapa mereka bercerai something gitu. Ya Rian tetap di rumah gitu karena papanya nitipin ke kita dan Elo sih taunya baik-baik aja dan kita sayang, kita ngurusin dan segala macamnya, kita benar-benar sangat ya menganggap dia nggak lain dari yang siapa gitu kan. Kita tetap menganggap dia sebagai adik Elo gitu dan kita benar-benar sayang sama mereka, sama dia. Kita juga sayang sama mamanya, kita juga sayang sama papanya. Benar-benar diurusin semuanya benar-benar lovely gitu. Penyanyi tembang Pergitu Kembali ini mengatakan bahwa masalah rebutan Rian merupakan urusan antara Ferdinand Nasution, adik kandung ibunya, dengan istrinya Dwi Bernadetta. Jadi menurut Elo, keluarganya hanya kena getahnya saja. Bahkan ibunya mantan penyanyi tahun 80-an Diana Nasution tidak menanggapi serius laporan Dwi ke Polda Metro Jaya sebagai pemalsu akte kelahiran Rian. Diakuinya keluarga Elo sangat menyayangi Rian. Ya udahlah, itu nggak usah terlalu dipikirin karena juga itu urusan papanya sama mamanya gitu loh, bukan urusannya kita cuma dititipin dan segala macam. Ya, nyokap fine aja sih, nyokap memang nggak mau terlalu banyak komentar dan karena emang bukan urusannya dia cuma dititipin gitu loh dan memang kita dititipin dan segala macam, jadi buat Elo nggak ada sangkut pautnya sama kita sama sekali gitu. Kabar rencana pernikahan Rieke Diah Pitaloka dan Doni Gahral yang serba instan dan mendadak beberapa waktu lalu saja sudah cukup mengagetkan kita semua. Belum lagi reaksi Excel yang tidak terima atas pemutusan sepihak dari Rieke yang akhirnya memutuskan menikah dengan pria lain. Cobaan seakan belum selesai begitu saja bagi calon pasangan pengantin ini. Entah dari mana awalnya, tiba-tiba muncul nama Dr. Nova Rianti Yusuf. Wanita ini disebutkan pernah menjalin hubungan dengan Doni, calon suami Rieke. Malah dikabarkan Doni sempat melamar Nova yang sudah dikenalnya sejak tahun 2003 yang lalu. Dengan maksud mengklarifikasi kabar tersebut, Kamis lalu Nova mengadakan jumpa pers. Doni itu emang tipenya karena dia anak tunggal, ibunya juga udah sepuh ya, udah umur. Kalau menurut dia itu maksudnya dia udah sepuh, ingin anaknya segera menikah. Dia rasanya selalu spontan. Kalau dia menemukan perempuan yang cocok, dia pasti bilangnya ya dia ingin menikah.
Saat Doni melamar Nova sekitar 6 bulan yang lalu, memang Nova menolaknya dengan alasan tidak ada kecocokan serta komunikasi kurang berjalan baik. Nova tidak setuju jika lamaran Doni pada Rike lantas dianggap sebagai bentuk pelarian Doni atas penolakannya. Nova cukup memahami sikap Doni yang tiba-tiba melamar Rike meski keduanya belum terlalu lama saling mengenal. Itu kayaknya emang sudah jalurnya ya, sudah destiny-nya dia untuk akhirnya sama Rike sih sebenarnya. Jadi emang ya mungkin dari dulu-dulunya emang udah mengarahnya ke sana. Kan mereka sebenarnya satu kampus di Filsafat UI, di Sastra UI. Mereka kan emang sebenarnya sudah saling kenal, tapi kan tidak ada keberanian satu sama lain untuk saling mengungkapkan perasaannya kayaknya waktu itu. Mereka berdua ini orang yang apa ya? Yang value, menghargai pada saat cinta itu muncul gitu. Pada saat benih-benih cinta itu muncul, itu yang mereka grab, mereka ambil gitu loh. Dan mereka tidak takut dengan konsekuensi berikutnya pada saat mereka menjalankan. Kayak tipenya dua-duanya kayak gitu deh. Meski Nova telah mencoba menjelaskan hubungan sebenarnya dengan Doni, kabar-kabari juga ingin mengetahui tanggapan Rike. Usai pementasan pertama Jangan Menangis Indonesia di Taman Ismail Marzuki Jumat malam lalu, Rike pun tidak mau ambil pusing dengan isu yang berkembang seputar calon suaminya itu. Nggak peduli, gue mau kawin. Sama halnya dengan Rike, Doni pun tidak mau mengomentari masalah dirinya dengan Nova. Enggak, saya tidak akan menanggapi itu karena yang saya tahu ketika saya berhubungan dengan Rike seminggu yang lalu, kira-kira 1,5 minggu lalu, kami sama-sama single, jadi tidak ada persoalan. Saya tidak akan menanggapi itu. Sibuk dengan pementasannya bersama teater mandiri, mungkin menjadi alasan mundurnya tanggal pernikahan Doni dan wanita yang lebih dikenal sebagai Oneng ini. Saat kabar-kabari mewawancarai Rike minggu lalu, ia menyebutkan pernikahannya akan berlangsung tanggal 17 Juli, sehari setelah pementasan. Ternyata rencana itu berubah dan terpaksa mundur menjadi tanggal 23 Juli mendatang. Lalu sudah sejauh mana persiapan pernikahan kalian? Seperti orang mau nikah pada umumnya ya. Fitting baju, beli cincin, menghubungi penghulu, ngurus surat ini itu. Ya paling itu aja. Saya mempunyai sebuah kabar yang menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Lebih dari setengah abad sudah Ahmad Albar hidup di dunia fana ini. Suka duka, manis dan pahitnya kehidupan telah mewarnai perjalanan panjangnya hingga mencapai usia 59 tahun pada tanggal 16 Juli kemarin dalam kondisi yang sehat walafiat. Tidak heran kalau di hari ulang tahunnya yang jatuh pada hari Sabtu lalu menjadi kebahagiaan bagi orang-orang terdekatnya. Kebahagiaan itu diwujudkan dengan menggelar sebuah pesta kejutan untuk memperingati hari kelahiran sang rocker legendaris itu. Sejak sore hari, keluarga, rekan, dan sahabat telah menanti Ahmad Albar yang datang setelah malam tiba. Saat memasuki ruangan, ia tidak mampu menyembunyikan rasa harunya atas perhatian yang begitu besar di hari bahagianya itu. Saya nggak mau kasih tahu kawan-kawan kalau bertepatan dengan ulang tahun acara ini. Jadi diam-diam aja pikiran. Kayaknya kok nggak pantas ya udah tua pakai ulang tahunan. Ya kebetulan aja teman-teman semua tahu. Dan adik saya Mia juga bikin suatu kejutan ya, surprise. Enjoy lah. Dari orang terdekat, adakah hadiah spesial yang membuat hari kelahiran Bang Iye ini menjadi lebih spesial? Kawan-kawan kasih kado apa gitu. Ya buat saya nggak penting kadonya ya. Perhatian mereka sangat saya hargai. Apa yang ia harapkan di usianya yang ke-59 tahun itu sepertinya tidak banyak mengingat telah begitu beragamnya impian dan cita-cita yang telah berhasil ia gapai. Kini Ahmad Albar hanya ingin hidup bahagia dunia akhirat. Harapan saya nggak terlalu muluk-muluk ya. Saya rasa saya lebih banyak memikirkan perjalanan karir anak-anak saya. Saya bisa hidup tenang dan akrab dengan semua family, keluarga, adik-adik. Nggak ada problem, nggak ada gangguan lagi. Itu aja yang kita harapkan. Ngomong-ngomong, di usia yang ke-59 tahun ini, ada keinginan untuk menikah lagi nggak sih Bang? Bagaimana dengan Dewi yang sekarang sedang dekat dengan rocker legendaris ini? Apabila itu
memang udah jodoh saya ya kenapa enggak gitu loh. Kita nggak harus takut ya menghadapi hidup ini. Ya